Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padipkan yang diman di mau berada baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga kita semua dapat keberkahan setiap langkah kita, selalu kita selalu wilujeng, sehat, dan kita dilindungi dari semua balak bencana yang sedang melanda hampir seluruh dunia saat ini. Yang sedang sakit, selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan kita semua ditambahkan rezeki yang halal dan baik serta nyata dapat dimanfaatkan di dunia dan berkah sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa, kami mohon izin masih buat konten tentang keadaan di Palestina sana. Ini menarik sekali perhatian saya, di mana hampir setahun lebih kekuatan yang besar itu menghancurkan daripada Gaza yang ada di Palestina, di mana kekuatan besar itu lengkap dengan peralatan perangnya, kemudian hanya melawan daripada manusia-manusia yang menurut saya lemah dari segi persenjataan, yaitu pejuang Hamas. Tapi kenyataannya walaupun hampir setahun itu mereka masih bercokol dan kelihatannya masih kuat, walaupun senjata mereka sangat sederhana. Sedangkan yang hancur terbunuh justru kebanyakan warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Itu silakan simak banyak berita yang sana. Di sini yang menarik hati saya adalah ada misteri apa kira-kira? Kekuatan yang besar seperti itu, tapi tidak bisa menghabisi daripada pejuang Hamas yang sangat sederhana senjatanya. Ini mungkin pernah terjadi juga di Indonesia, di mana dulu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, di mana para pejuang kita itu senjatanya sangat sederhana dan kekuatannya pun minim sekali berhadapan dengan sekutu daripada negara penjajah yang lengkap persenjataannya. Tapi alhamdulillah pada kenyataannya kemerdekaan itu masih bisa kita pertahankan. Dan kalau tidak salah, ini banyak orang yang mengatakan itu ada faktor doa daripada orang-orang alim yang dikabulkan Allah, dan begitulah kira-kira yang sering dipahami oleh orang Nusantara. Kekuatan kecil tapi bisa mengusir penjajah. Nah, ini kira-kira ada misteri apa yang terjadi di Palestina sehingga pasukan Hamas yang begitu kecil dan sangat sederhana senjatanya, mereka masih bisa bertahan dan bisa mengusir daripada arogansi negara besar itu, dan sekarang tercapai gencatan senjata. Mohon doanya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya ingin temui lagi mediator dari Bapak Hamid. Assalamualaikum Hamid. Sehat Pak Hamid? Waalaikumsalam. Bisa merasa sampean ya. Siap. Nek menurut sampean ya, pengalaman Anda lihat Mas Hamid ya, di Palestina itu kan diberitakan agresornya itu kan besar kekuatan, senjatanya pun canggih-canggih, ada tank, ada peluru kendali, macam-macam. Tapi faktanya tidak bisa menghabisi Hamas kan? Malah masih banyak habisi mereka. Ya di korban malah anak-anak, malah ibu-ibu. Mereka kejar-kejar. Ada kekuatan apa sehingga mereka yang sangat kecil pasukannya dan sederhana senjata beri kekuatan ya. Bicara sampean nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi dengan zikir Mas ya. Ya Allah. Ya. Saya ingin tahu tentang misteri kekuatan daripada pasukan Hamas yang begitu kecil dan lemah, tetapi tidak bisa dikalahkan oleh negara Zionis. Justru saat sekarang ini mereka masih eksis, sedangkan mereka sudah mulai kehancuran. Samohon ya Allah. Assalamualaikum. Goib yang tahu tentang misteri kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Hamas untuk membela Palestina sehingga pasukan Zionis begitu besar bisa dipukul mundur sehingga sekarang kita. Saya mohon hadir ke sini
masuk ke tubuh mediator saya. Saya mohon hadir yang diizinkan dan tahu bercerita. Hadir. Hadir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang masuki. Ingat, kalau bohong kamu terbakar jasad kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ilmu yang Anda punya dibersihkan dulu daripada yang mengganggu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua energi negatif yang ada di dalam jasad, yang ada di dalam tempat ini maupun orang-orang yang ada di tempat ini semuanya. Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Waalaikumsalam. Selamat datang sementara. Mohon maaf kurang sopan. Seperti karena Anda tahu sendiri kok ibu tipuan kan? Saya tahu. Iblis bisa ngaku malaikat, bisa. Iblis mengaku sebagai wali Allah, bisa. Orang itulah saya prospek. Mohon maaf ya. Silakan saja. Bukan asli saya panggil kamu nipu, pecah kepalamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya lo nggak nipu. Ya makanya itu, tapi kan tak prospek, siapa tahu. Ya, aku sering ketipu Masuk bila assalamualaikum atau iblis kan sering. Ya tidak apa-apa. Ya itu makanya itu. Tasugui mau? Ya mau sekali. Nusantara nampaknya ini ya. Kopi, telo goreng, rokok, cerutu, wujud Allah. Silakan. Nah, terima dulu. Terima kasih. Sama-sama, yuk kita ngopi. Ngopi udut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Silakan merokok. Ya, saya merokok dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa enak sesuai roh sok makan bismillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Maaf saya kurang sopan. Maaf ini. Yang masuk ke tubuh teman saya ini golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin ya. Tadi dari mana kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Saya ditugaskan di Palestina. Terus? Saya dipanggil golongan malaikat. Untuk datang ke Nusantara lagi. Terus? Masuk di dalam jasad anak ini. Oh gitu. Maaf, biar kita akrab. Di dunia manusia berapa umur Anda? Di dunia manusia umur saya kurang lebih ya 90 tahun. Dan masih muda panggil Mas ya. Silakan. Mas siapa kalau begitu? Jawan. Mas? Jawan. Mas Jawan. Nah, selamat datang Mas Jawan. Tadi Anda mengatakan dari Nusantara tugas Palestina. Yang menuduhkan siapa itu? Siapa yang mengatakan dari Nusantara ditugaskan ke Palestina? Tadi itu. Oh, lucu juga ini. Saya kan tadi bilang di Nusantara lagi. Nusantara lagi. Ya. Maksudnya asli sana sampean? Tidak. Ya, terus? Saya asli Nusantara. Lah iya. Oh. Ya saya kan ngetes kamu. Tes. Aku mau tes sekolah apa tulis itu. Tadi kamu mengatakan ditugaskan ke sana. Nah, berarti kan bukan asli Palestina kan? Bukan. Itu asli Nusantara. Yang mau siapa yang menugaskan kalau begitu? Saya ditugaskan golongan malaikat yang sangat banyak sekali. Oh. Malaikat yang menyuruh saya bertugas di Palestina. Bukan hanya saya saja. Oh. Teman-teman saya dan pasukan-pasukan yang lainnya itu juga banyak ditugaskan di Palestina. Oh gitu.
Jadi kebetulan saya ditugaskan melewati dari golongan malaikat. Terus Golongan malaikat itu ditugaskan dari beliau penguasa alam gaib. Nah gitu baru juntrung. Kalau kamu nipu aku lagi tak buang irungmu gue. Saya tidak menipu kamu. Kalau mau ngetes aku lagi tak buang irungmu. Yang menyuruh golongan malaikat itu penguasa alam gaib. Berarti jalur cahaya ya. Sang yang nur cahaya ini. Gitu. Terus ini udah berapa lama sudah di sana, Mas Jawan? Saya kurang lebih 2 tahun. Lama sekali. Baru itu. Jangan bilang lama. 2 tahun dari manusia. Ya. Oh, maksudnya sebelum ada pertempuran ini jadi sana? Oh, yang sudah puluhan tahun di dunia manusia itu juga banyak sekali. Oh, saya baru 2 tahun hitungan di dunia manusia itu ya baru sekali. Oke, ya. Enggak, maksud aku kan pertemuan yang besar ini kan baru di dunia manusia ya, baru setahun ini berjalan. Ya. Anda mengatakan 2 tahun, berarti kan sebelum ada yang besar ini. Tapi kan sebelumnya sudah perang. Konflik ada, tapi nggak sebesar ini gitu loh. Ya, yang besar ya 1 tahun ke belakang ini. Berarti sebelum yang besar ini dari sana sampai ya. Sudah. Terima kasih untuk kehormatan buat saya dengan Mas Jawan ke sini. Berarti udah punya istri sana kalau begitu sampean? Sudah. Nggak usah bahas istri. Iya dong, kamu kan lucu seperti aku kelihatannya. Kalau tugas di mana lah cewek cantik itu kan. Ya benda. Sudah, tidak usah bahas itu. Iya, saya bercanda, kamu lucu. Terus ketika di Nusantara, ya, maaf ini, kamu bilang assalamualaikum. Bisakah Anda bercerita keislaman Mas Jawan? Saya itu dulu di Nusantara. Itu sebagai panglima di sebuah laut. Keislaman saya diislamkan oleh Bunda Ratu Pantai Selatan. Masya Allah. Ya, terus? Sebelum saya diislamkan, wah, saya di kerajaan itu, apalagi saya sebagai panglima, sering perang saya sama golongan yang sudah muslim. Tetapi sebelum diislamkan, wah, kacau kehidupan saya. Saya banyak menyesatkan manusia. Tapi yang harus kamu garis bawahi, saya tidak memberikan pesugihan kepada manusia. Tuh. Oh, siap. Nanti kamu salah menerjemahkan lagi. Mentang-mentang di sana banyak yang mengambil cupang, banyak yang mengambil pesugihan. Kamu kait-kaitkan dengan pesugihan. Tidak. Tidak apa-apa dong, memang begitu kenyataannya kan di sana. Ya kenyataannya memang seperti itu. Yang mana bersyukur. Nah, tadi ada mengatakan dulu di tempat Anda Kora Karet, amburadul ya. Sekarang setelah diislamkan gimana rasanya? Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali ikut di dalam bendera beliau Sang Yang Nurjani. Masya Allah. Apalagi saya saat ini diberikan tugas di Palestina. Masya Allah. Belum tentu golongan jin-jin yang ada di belakang ini diberikan tugas ke daerah peperangan sana. Saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Sudah masuk Islam. Itu berbeda jauh dengan sebelum saya masuk Islam. Sebelumnya, jika saya ingin makan, saya harus menyesatkan manusia. Mencari manusia-manusia yang ingin saya sesatkan.
mencari manusia-manusia yang ingin memberikan sesajen. Jika sudah memberikan sesajen, saya bisa keluar masuk di dalam jasad manusia itu, mengambil apa yang ada di dalam tubuh manusia. Bersusah payah saya mencari makan, tetapi alhamdulillah, ketika saya sudah masuk Islam, makanan tinggal meminta, tinggal berdoa. Masya Allah. Terus ini, aku pernah mendengar ngobrol sama jin muslim, katanya mereka setelah muslim itu zaman sekarang ini ada jin muslim yang zaman Bondowoso ada cara ibadah mereka dengan cara itu tauhid. Ya, saya tahu itu tauhid, ya kan. Nah, sekarang ini katanya jin muslim itu juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya sholat, ya puasa, itu juga sama. Ya benar. Oh, itu sangatlah benar sekali. Saya sholat. Saya sering mandi taubat. Di sana ketika ada waktu, kami juga diizinkan untuk berzikir bersama, sholat berjamaah, membaca waqiah. Gitu ya Mas ya. Sambil diminum, kangen sama Nusantara sampean kan. Telo goreng. Ya jangan telo goreng. Lah apa yang kamu suka dulu? Khas selatan muncul gudeg. Kan kangen kamu? Tidak suka saya. Ya udah, yang suka kamu suka, wallah silakan sambil merokok. Nanti kalau kita ngobrol terus lupa nanti kan bilang nggak ditawari. Sate. Ya. Masya Allah. Ini dari apa Mbah Jauh ceritakan? Berarti kamu dulu itu anak buah Roro Kidul kalau begitu? Saya? Tidak. Jadi? Saya beserta raja saya dulu. Itu mendirikan kerajaan sendiri. Loh. Tidak di bawah naungan Roro Kidul. Loh, kok bisa begitu? Ya memang banyak golongan-golongan yang mendirikan kerajaan di sekitar laut itu. Kerajaan di laut itu sangat banyak sekali. Kalau kamu bukan Roro Kidul berarti ikut ajamu siapa dulu? Raja saya. Itu sekarang saya baru tahu. Karena raja saya menentang. Raja saya melawan. Tidak mau tunduk. Raja saya dilempar ke neraka jahanam. Astagfirullahaladzim, bersyukur sampean. Yang lempar siapa? Tidak usah saya sebutkan. Ya, oke. Berarti sedikit banyak kamu tahu dong antara kisah Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Selatan. Itu beda ya? Beda. Apa sangat yang kamu tahu? Berbeda. Apa yang kamu tahu? Golongan Roro Kidul. Saya tidak menyebutkan itu golongan apa. Tetapi di mana golongan yang di bawah Roro Kidul, semuanya banyak yang memberikan manusia pesugihan. Tetapi yang saat ini Ratu Pantai Selatan itu adalah golongan yang tidak usah saya sebutkan. Tetapi beliau saat ini itu adalah yang memimpin di Pantai Selatan. Diberikan tugas langsung oleh beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ini bener kamu berarti kalau bohong tak sentil. Ngopi. Tadi kamu tes aku ya kan, tak tes lah. Kamu bohong tak sentil. Roro Kidul itu ular sangat besar sekali. Ya sudah. Di mana keadaan dia sekarang? Wah, udah hilang. Udah hilang. Dulu bilang sembunyi itu dia, sempat sembunyi. Mau sembunyi kemana pun. Ya terakhir ketemu juga kan dulu. Itu ketemu juga sama beliau. Gitu kan. Nah, toh ini kan dia mengatakan hampir 2 tahun bertugas di Palestina. Di sekitar sini ada enggak yang pernah tugas ke Palestina lagi sudah cek? Ada enggak? Ada. Siapa? Tidak usah saya sebut. Ya salam-salam lah, ketemu di sana, saya di sana. Ya. Nanti saja. Gini Mas Jawan, terima kasih, kita banyak guru, Anda lucu ternyata ya. Sakti sekali. Tergantung tempatnya. Nah, ya kalau saya di sana, logat saya seperti ini. Iya. Wah. Gak laku.
Ya pelanggaran, nanti saya dihukum. Harus galak. Apa kamu? Ya, sangat jelas. Di sana itu harus wajib galak semua. Mau apa kamu? Wah, itu kita duel gitu ya. Kalau di sini kenapa bisa lucu begini? Kangen sama Nusantara ya? Suku Nusantara lengkap lah. Ada nasi goreng, sate, sudah, kopi, jangan banyak-banyak. Tadi kesini sendirian? Banyak. Ya dikasih dong, bagi sana. Suka makan sendiri? Sudah, alhamdulillah. Gini Mas Jawan. Nih, maaf saya ganggu waktu Anda mungkin lagi sibuk bertugas di sana. Tidak apa-apa. Spesifik ketika Anda bertugas dari awal di sana, ya, itu tugas kamu apa? Tugas saya, saya diberikan tugas untuk mendampingi pejuang yang ada di sana. Jika pejuang di sana sedang mengerjakan tugas untuk melawan pasukan-pasukan Zionis Israel, saya bisa berubah seolah-olah saya ini manusia nyata. Jika dilihat di dalam manusia yang memerangi negara Palestina. Masya Allah. Dari awal tugas seperti itu tugasmu? Ya. Oke. Sudah, itu tugas Anda. Terus ini, saya ini heran, ya. Dan tugas entah itu golongan jin, itu berbeda-beda. Siap. Apalagi golongan siluman, golongan roh, ataupun golongan malaikat, itu sangatlah berbeda. Jadi tidak semuanya seperti apa yang menjadi tugas saya. Iya, makanya itu beda-beda. Nah ini makanya aku heran, ya. Hampir setahun itu Gaza, Palestina, Rafah itu diserbu oleh pasukan yang besar sekali. Jumlahnya banyak, teknologinya mutakhir. Mereka alat perangnya itu, ya ada rudal, ada tank, ada apa itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu pejuang-pejuang Palestina yang bernama Hamas itu masih bisa bertahan. Bahkan aku sendiri dengar berita mereka gugur itu sangat sedikit sekali. Justru mereka yang banyak yang mati kan gitu. Ya jadi korban justru malah anak-anak sama emak itu kasihan. Sama budaya itu. Ya benar pengajut mereka bari sama emak aja kan. Tapi pasukan Hamas ini kok sepertinya kok tambah banyak, tambah kuat. Nah, ini aku jadi ingat kejadian di Nusantara ketika berjuang melawan Belanda dulu. Mereka sangat anti bambu runcing, tapi bisa mengusir penjajah begitu banyak. Ya. Di Nusantara kan jelas ada doa para kiai waktu itu kan yang mendoakan. Nah ini di Palestina. Nah, kira-kira aku panggil kok sakti-sakti itu perjuangan Palestina kan gitu. Kalau di Nusantara kan kesaktian biasanya ya tipunya dipikirkan gitu. Ya. Nah, aku mohon pada waktu izin beliau ternyata Mbah Jawan yang suruh ke sini bercerita apa hakikatnya sehingga pejuang-pejuang Palestina itu sangat kuat sekali sehingga tidak mudah dikalahkan oleh kelompok Zionis. Silakan ceritakan mana yang bisa diceritakan, yang belum boleh jangan ceritakan. Silakan Mbah Jawan. Yap. Yang bisa saya ceritakan saja ya. Silakan sambil ngopi udut. Yang pertama. Siap. Kamu menyebutkan teknologi canggih yang dimiliki negara Zionis Israel. Ya, di dunia manusia itu memang canggih. Tetapi di dalam tugas-tugas dari golongan gaib, saya sudah menyebutkan itu berbeda-beda. Siap. Salah satunya sudah saya sebutkan seperti saya ini. Kemudian ada yang bertugas untuk menghambat keluarnya dari senjata teknologi yang dimiliki Zionis Israel. Entah itu menghambat secara nyata ataupun menghambat secara gaib. Yang saya katakan secara gaib, golongan kami ataupun golongan yang diberikan tugas, mereka melawan golongan apa yang ada dan apa yang membantu di dalam senjata yang dikatakan manusia itu canggih. Yang kedua, kenapa pejuang di sana, katakanlah Hamas, semakin banyak? Sebenarnya pejuang-pejuang di sana itu jika dikatakan secara hitungan manusia, mereka itu tidak terlalu banyak.
jika dibanding dari negara Zionis Israel ataupun yang membantunya, itu sangatlah berbanding terbalik, sangatlah jauh sekali. Tetapi dengan golongan-golongan seperti yang saya sebutkan, yaitu golongan jin, golongan siluman, golongan roh, golongan malaikat, yang diberikan tugas, diberikan mandat oleh beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Salah satu dari tugas mereka, selain dari tugas saya, mereka diberikan tugas untuk membantu pejuang Hamas dengan cara apapun. Entah dari pasukan gaib itu berubah jika dilihat dari pasukan Zionis Israel menjadi banyak. Mereka berperang, tetapi yang mereka hadapi itu adalah pasukan gaib. Allahu Akbar. Tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah pasukan Hamas nyata. Itu salah satunya. Dari senjata-senjata yang pejuang Hamas digunakan untuk memerangi, melawan Zionis Israel dan pembantu yang membantunya. Memang senjata mereka tidak secanggih dari apa yang mereka miliki. Tetapi apa yang menjadi senjata mereka itu juga ada pasukan gaib yang membantunya. Bisa seolah-olah memang secara manusia pejuang Hamas melemparkan batu. Tetapi golongan gaib bekerja seperti bom yang mereka miliki. Masya Allah. Ataupun dari pasukan-pasukan gaib berubah seolah-olah menjadi hewan jika dilihat dari pasukan yang ada di sana. Golongan siluman itu yang paling banyak. Tetapi hewan tersebut bisa mengeluarkan senjata. Di balik semua itu, di sisi lain mereka merasa heran. Otak mereka juga akan merasa terganggu, kemudian gila. Dan banyak lagi jika saya sebutkan di sini. Tetapi intinya, pejuang-pejuang yang ada di sana itu tidak berjuang sendiri. Golongan-golongan gaib yang sudah diberikan mandat oleh beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana mendukung apapun yang menjadi ide, apapun yang menjadi rencana dari pimpinan Hamas, itu pasti akan dibantu secara gaib. Tugas kami akan mengerjakan secara total. Jika pasukan Hamas mereka mempunyai power 100%, kami akan memberikan power mereka berkali-kali lipat. Agar apa yang mereka keluarkan untuk memerangi Zionis tersebut akan berdampak besar. Entah itu di dalam prasarana mereka ataupun di dalam jasad manusianya langsung. Sebenarnya berita-berita yang muncul di seluruh dunia itu sudah dibelokkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tujuan mereka untuk menutupi kekalahan yang terjadi terhadap manusia-manusia sombong yang ada di Israel. Mereka itu sebenarnya banyak yang gila, banyak yang mati. Senjata mereka banyak yang menyerang sendiri. Senjata mereka banyak yang tidak bisa digunakan. Tetapi kenyataannya yang membuat berita itu juga yang mendukung Zionis Israel itu sendiri. Tetapi itu tidak apa-apa.
Itu tidak menjadi masalah bagi golongan kami. Yang terpenting, kami sebagai pasukan-pasukan yang diberikan tugas di negara Palestina mendukung penuh apa yang menjadi perjuangan di dalam pejuang-pejuang Hamas. Oh siap, oke. Minum dulu, Mbah Jawan, sama ngerokok, ngopi, masya Allah, berapi-api sekali. Ternyata tadi datang ke Gemulai, lucu, betul nerangan semangat ya. Seneng aku kalau begitu. Laksanakan perintah. Apa kamu? Tembak kamu gitu. Kenapa senyum deh saya sampean? Kamu juga lucu. Lucu. Humoris. Tapi galak. Wah. Ya tidak apa-apa. Yang namanya manusia itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oh iya. Saya kan lucu orangnya. Suka canda kan seperti sampean kan. Tapi bertugas ya bertugas kan gitu. Ngopi. Dari apa yang Mas Jawan ceritakan itu tadi saya boleh bertanya? Silahkan. Jadi pada ini selama ini banyak pasukan gaib yang sudah bertugas di sana betul-betul membantu pada perjuangan Hamas gitu ya. Ya. Tadi ada yang mengatakan bisa menghambat daripada senjata orang-orang Zionis. Memang kenyataannya sudah berberita berbalik ke mereka sendiri nyerangnya. Kemudian benteng-benteng mereka punya air dome katanya tidak bisa bertahan, jebol kan gitu. Itu perbuatan gaib juga. Iya. Ya. Terus ada juga yang digunakan sudah berbalik ke negara mereka sendiri. Maksud mereka baik yang gila. Itu betul ya? Betul sekali. Terus tadi ada yang mengatakan aku juga pernah membuat konten menghadirkan sosok tawon yang apa itu menyengat dalam tank itu siluman, itu betul? Ya. Sebenarnya bukan hanya tawon saja. Apa diantaranya? Tetapi binatang-binatang yang ditakuti jika mereka di dalam otak mereka takut terhadap apapun itu yang berjenis binatang, gaib yang bertugas itu pasti akan mewujudkannya. Oh gitu, makanya mereka selalu terberit-berit ketakutan itu. Oh jadi yang mereka bayangkan takut sama ini, gaibnya muncul gitu. Masya Allah. Terus ini Mas, kira-kira tadi ada mengatakan sosok beliau yang memerintahkan. Ada rahasia apa? Kok betul-betul gaib dikerahkan untuk membantu perjuangan Hamas sampai segitunya? Untuk membantu perjuangan daripada orang-orang yang di sana itu. Ada apa kira-kira itu? Ada rahasia apa? Bercerita? Saya tidak berani menjawab jauh. Ya kisi-kisinya aja. Tetapi intinya beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Beliau itu mencontoh akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hanya itu aja? Itu saja yang saya sebutkan. Saya tidak berani menyebutkan secara jauh. Ya pada intinya berjihad dengan Allah gitu ya. Aku pun nggak berani mengulas ini karena juga bukan ranah saya lah. Saya ingin tahu aja. Kok sampai gue begitu untuk berjuang betul bantu Hamas. Kan banyak yang berjuang juga di negara lain. Tapi kayak jauh itu dibantu gitu loh. Misalnya di negara sana yang membantu berusaha untuk merdeka, negara sana yang membantu kan nggak dibantu seperti itu. Tapi itu Hamas kan betul-betul dibantu betul. Berarti ada ke sana, hubungannya ke sana ya. Udah, bukan ranah di konten ini kalau begitu. Terus ini Mas Jawa sambil ngopi. Jadi kalau begitu apa nama boleh dikata kalau di Nusantara ini kan dengan orang sakti orang sakti anti tembak, anti bacok, punya merawah rontek, punya apa namanya macam-macam lah kesaktian. Jadi bukan ilmu itu dipakai bukan? Oh beda ya? Beda. Kalau Nusantara ini tahu sendiri kan, dulu kamu pernah ngasih juga ilmu seperti itu sampean kan? Ayo. Ya pernah. Lah iya. Kalau Nusantara ini kan banyak orang buruh itu untuk berjuang katanya. Cari ilmu ini, ilmu itu untuk berjuang. Berjuang untuk memperkaya dirinya sendiri. Pengalaman sampean ya. Kan bisa begitu. Ya kenyataannya memang seperti itu. Mereka mempunyai ilmu paling buat sombong.
buat mencari uang, buat mencari kekayaan. Tapi Kenyataannya memang seperti itu. katanya mereka belajar ilmu untuk berjuang bela Islam katanya. Kan banyak toh? Hah? Jadi bukan seperti itu dia Mas, bukan ya? Bukan. Oh. Jadi kalau boleh dikata itu murni pertolongan Allah kalau begitu ya. Benar sekali. Pertolongan Allah cuma lewat beliau tadi merintahkan gaib untuk bantu gitu. Ya. Karena itu berjuang jihad fisabilillah ya. Nah, terima kasih Mas Jawan atas keterangannya. Jadi itulah kira-kira yang menjadi misteri kenapa selama ini kok Hamas yang tidak begitu kuat kok tidak bisa dikalahkan oleh sana. Ternyata banyak gaib ya bekerja gitu ya. Ada yang melemahkan senjata mereka, melemahkan mental mereka, membalikkan serangan mereka, bahkan berubah menjadi binatang-binatang yang bisa mereka takutin. Tadi itu Ya, bahkan ada juga yang bisa memecah seolah prajurit manusia begitu, ya, sehingga mereka ketakutan lari terkencing-kencing untuk betul itu. ya harus itu pasti. Harus itu. Terus ini, karena ini kan baru bicara senjata ini. Apa Anda istirahat juga? Tidak, Apa? Kira-kira? saya masih bertugas. Ya tugasnya apa seperti kemarin apa bagaimana gitu loh. Kalau saya sama. Oh masih aja ya. Karena mereka ini kan soal ingkar janji mereka ini. Ya memang ingkar janji. Itulah perlu dihancurkan kayak negara yang besar itu kan. Mungkin tidak kayak gitu. Ya mungkin. Saya pikir setelah ini di dunia manusia agak istirahat, tidak saling menyerang, sampai santai juga mencari istri lagi di sana. Wah. Jangan marah. Oh, di sana kan cantik-cantik Mas Jawan. Ya, Matanya bulu-bulu cantik-cantik, mata bulu-bulu gitu kan. Sama. Kok gini loh. Ya, yang penting nggak baca syariat kan. Tidak boleh. Makanya itu kok gini kenapa? Berarti iya dong. Coba sweet gitu aja balik. Sudah stop. Nggak jauh dari itu ya. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, ini motok saya dunia manusia. Apa yang Anda bisa pesankan? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada? Untuk kami di sini? Untuk kalian di sini tetap menjalankan apa yang diperintah dari beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Ikuti saja. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Silakan kembali pulang di sana. Oleh di Nusantara silakan dibawa, dibagi teman-teman di sana. Silakan Mas Jawan. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Allah. Sadar? Nggih. Piro lagi? 5. 5. Saya pikir lali. Enggak jauh dari itu. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib dari bahasa jin yang masuk ke Tuhan Hamid yang bercerita tentang misteri. Kenapa pas pejuang Palestina yang begitu lemah sedikit tetapi kuat sekali tidak bisa dikalahkan oleh agresor Israel yang begitu besar. Kalau mau paham silakan disimak. Ternyata di dunia ini memang nyata. Orang bilang enggak ada soal gaib, silakan. Tapi faktanya, nah kehidupan kita ini baik oleh gaib. Contoh yang sudah kita alami saat ini, kita bisa menonton, bisa bicarakan ada karena masih hidup. Nah itu bukan ada roh dalam tubuh kita. Kalau kita keluar ya mati, nggak bisa nonton. Nah itulah diantaranya. Contoh paling dekat sama kita. Pemirsa, semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk konten saya kali ini. Apabila itu kebenaran itu mutlak dan datangnya karena perintah Allah, di sini kekurangan karena itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Semoga manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu.